Halo sahabat kisah, selamat datang kembali di podcast kesehatan RSUD Kisah yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika. Saya host pada kesempatan kali ini. Kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat, yaitu Nes Santi. Halo. Dan Nes Fitri. Halo. Mereka berdua saat ini bertugas di ruang isolasi Kenanga RSUD Kisah. Pada tema pagi ini kita akan membahas tentang penyakit TBC, di mana penyakit TBC ini merupakan penyakit tertinggi kedua di dunia setelah India. Baiklah, langsung saja kita bahas bersama dua narasumber hebat kita. Baiklah, banyak orang yang masih mempunyai pandangan yang salah tentang penyakit TBC ini. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, di mana perawat Nurse Santi dan Nurse Fitri ini merupakan perawat yang bertugas di ruang isolasi yang memang sehari-harinya bertugas untuk menangani pasien dengan TBC. Silahkan Nurse Santi. Halo sahabat, nama saya Santi, saya perawat ruang isolasi. Senang bisa berbagi di sini. Halo sahabat kisah, perkenalkan nama saya Fitriani, saya perawat Kenanga. Senang rasanya bisa berbagi pengalaman kepada sahabat kisah. Baiklah, sepertinya kita langsung saja ya, agar masyarakat semakin paham nih tentang penyakit TBC ini. Bisa disampaikan Nurse Santi, apa sih sebenarnya penyakit TBC ini dan bagaimana cara penularannya? Baik, mungkin mulai dari pengertian dulu ya Bu, agar kita paham. Jadi TBC itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakterinya ini sama dengan nama penyakitnya, yaitu bakteri tuberkulosis. Nah, untuk penularannya ini biasanya melalui udara Bu. Jadi si pasien itu biasanya mengalami gejala dulu. Gejalanya itu biasanya batuk selama 2 minggu berturut-turut, jadi tidak kunjung sembuh. Kemudian ada demam di malam hari, itu lebih khas lagi. Biasanya demamnya itu di malam hari dan berkeringat. Setelah itu ada beberapa pasien juga yang mengalami batuknya itu disertai batuk darah atau misalnya dahaknya yang kental yang susah dikeluarkan. Dan yang gejala berikutnya itu ada penurunan berat badan. Biasanya itu yang khas itu batuk, kemudian demam yang terus menerus selama 2 minggu, kemudian berat badannya menurun dan berkeringat di malam hari. Cara penularannya dari mana? Yaitu cara penularannya karena si penyakit ini menular dari udara. Jadi ketika penderita atau pasien itu batuk, maka secara kita tidak bisa melihat mungkin ya, hanya bisa dilihat dari mikroskop. Ada percikan udara atau ludah uap itu yang berterbangan di udara. Nah, ketika kita atau orang sehat menghirup dan ketika daya tahan tubuh kita lemah, ya terjadilah di situ infeksi. Dan infeksi ini Bu, terjadi itu rata-rata kan memang di paru-paru. Tetapi kejadiannya itu tidak hanya di paru-paru, sebetulnya bisa menginfeksi ke organ-organ lain, yaitu bisa ke otak, kemudian ke usus. Ada kan kita biasanya mendengar juga ya, ada TBC usus, TBC kelenjar seperti itu, atau TBC tulang malah seperti itu. Nah, bagaimana caranya kok bisa kemana-mana gitu, karena si kuman TBC ini ikut dengan aliran darah, jadi dia bisa kemana-mana dan itu harus segera ditangani kalau misalnya memang ada gejala seperti itu. Oke, terima kasih Nurse Santi. Semakin menarik ya. Cuman ini ya Nurse Fitri, kalau kita ya sebagai masyarakat ya, sebenarnya yang paling beresiko itu yang seperti apa? Masa orang-orangnya itu yang seperti apa? Apakah kalau kita misalkan tinggal serumah dengan pasien TBC pasti akan tertular, atau bagaimana dan apa pencegahannya? Lalu kemudian
kita sebagai masyarakat awam, gejala atau deteksi dini yang bisa kita lakukan apa sih tentang TBC ini, karena terkadang kita nggak menyadari bahwa ternyata kita tertular penyakit ini. Penyakit TBC ini biasanya suka menular pada orang-orang yang rentan terhadap penyakit TBC ya. Biasanya pada anak-anak ya Bu, anak-anak kan sebenarnya anak-anak ada pencegahannya, bisa imunisasi BCG. Tapi kan daya tahan imun anak-anak itu rendah dan dia gampang tertular. Kemudian lansia, karena faktor usia sudah tua, disertai dengan penyakit penyerta, hipertensi, darah tinggi atau gula darahnya tinggi, darah tinggi, penyakit jantung, itu juga menjadi salah satu penyebab dia rentan terkena TBC. Lalu ada penyakit-penyakit autoimun seperti pasien HIV yang udah imunnya rendah kemudian terkena penyakit TBC, itu malah mempercepat ya Bu penularannya. Kemudian kalau orang yang satu rumah dengan pasien TBC, biasanya pihak vaskesnya akan menyarankan untuk deteksi dini Bu. Biasanya itu dengan menggunakan dahak. Jadi keluarga pasien semuanya disuruh tes dahak. Nanti kalau ternyata hasilnya terdeteksi terkena kuman TBC, mereka akan pengobatan. Tapi jangan takut. Kalau misalnya ada keluarga kita yang udah pengobatan selama 2 minggu, biasanya penularannya tidak terlalu parah. Yang penting kalau misalnya kita udah terdeteksi kuman TBC, sahabat kisah harus buru-buru cek dahak, kemudian berobat ke dokter untuk segera pengobatan. Keluarganya juga jangan lupa diminta untuk cek dahak juga. Kayak gitu. Oh baik, terima kasih Nes Fitri. Lalu Nes Santi dan Nes Fitri ini kan merupakan profesinya adalah seorang perawat ya. Bagaimana sih peran pentingnya perawat ini di dalam menangani kasus TBC di masyarakat? Siapa yang menjawab nih? Ya boleh, Nes Santi gantian. Jadi mungkin ini lebih spesifik ke perawatnya ya Bu, profesi kami. Jadi sangat-sangat banyak dan sangat berperan penting perawat ini di dalam penanganan TBC. Di antaranya salah satunya kami itu bisa menjadi seperti PMO, pendamping minum obat sebagai pengingat. Karena pengobatan TBC ini butuh waktu yang panjang Bu. Jadi minimal 6 bulan, bahkan ada yang sampai 9 bulan atau 12 bulan seperti itu. Dan banyak resiko yang ditimbulkan ketika si pasien ini tidak patuh atau tidak selesai minum obat. Nah, jadi si perawat perannya yaitu sebagai pengingat pasien atau pemandu pasien agar pasiennya patuh untuk minum obat. Yang kedua, sebagai motivator juga bisa Bu. Jadi karena pasien ini kan sebetulnya tidak hanya kewajibannya minum obat saja. Jadi ada bagian psikologisnya juga yang harus diperkuat. Jadi mereka ini butuh dukungan, termasuk keluarga, karena pasien itu ketika minum obat itu biasanya banyak keluhan dan timbul kebosanan kalau secara psikologis Bu. Karena kan setiap hari itu ada yang minum obatnya 2 atau 3, biasanya sesuai berat badannya, dan itu harus diminum di waktu yang sama di setiap hari. Nah, ketika seseorang tidak disiplin, maka dibutuhkanlah pengingat, misalnya keluarganya. Tapi keluarganya juga kan harus diedukasi nih sama perawat. Kemudian bila memang tidak ada keluarga, biasanya ada memang petugas, yaitu yang dibilang PMO, atau bisa juga dilakukan oleh perawat. Perawat itu bisa membentuk suatu grup WA, karena sekarang kan zaman sudah canggih ya, digitalisasi sudah bagus ya Bu. Ya, jadi membentuk grup WA. Nanti di setiap hari itu si pasien-pasien itu diingatkan apakah sudah minum obatnya, ditanya adakah keluhan gitu, seperti itu, atau perkembangannya bagaimana, gejala yang ditimbulkan apa. Karena pada beberapa pasien meminum obat ini menimbulkan gejala Bu. Betul, ada efek sampingnya seperti mual, muntah, tidak nafsu makan, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Nes Santi atas penjelasannya. Ini sesuai ya dengan pengalaman saya. Jadi sebelum saya ditempatkan di RSUD, saya pernah 3 tahun bertugas di puskesmas. Jadi saat itu
kebetulan saya memegang program TBC di mana waktu itu saya kehilangan pasien. Jadi si pasien ini setelah pengobatan kurang lebih 1 bulan dia menghilang, tidak datang lagi ke puskesmas. Lalu kemudian karena saya bertugas sebagai PMO dan didampingi juga ada kader sebagai PMO ya, pengawas minum obat bagi pasien tersebut. Saya bekerja sama dengan kader untuk melacak keberadaan si pasien ini. Dan si kadernya cerita sampai katanya karena dia mencari juga tidak ketemu, diumumkan di toa masjid. Di toa masjid. Alhamdulillah akhirnya ketemu setelah diumumkan di toa masjid tersebut ya. Memang kenapa sih kita sangat amat peduli dengan kesehatan pasien, karena kalau misalnya sudah putus berarti dianggap gagal. Betul, ya. Bu. Jadi ada beberapa resiko yang tadi sebetulnya sudah disinggung ya sedikit. Ketika si pasien ini putus minum obat, misalnya tidak berhasil lah, entah itu karena ada efek samping atau kadang pasien itu Bu mungkin ya ketika dijelaskan, karena mungkin awam, ketika dijelaskan nih sama dokter atau perawat, Bapak Ibu ini harus diminum setiap hari di waktu yang sama, misalnya kalau jam 6 pagi sebelum makan ya jam 6 pagi, atau misalnya di malam hari sebelum tidur di pukul 21 misalnya, ya harus di hari itu juga dan di jam itu setiap hari. Nah, kadang si pasien ini untuk edukasi yang lainnya itu tidak paham bahwa si obat itu harus diminum. Jadi kadang gini Bu, ada pada beberapa pasien ketika 2 bulan atau 1 bulan minum obat, ini si pasien ini merasa sembuh. Iya betul, sudah tidak ada batuk, tidak ada meriang, nafsu makan sudah baik, berat badan juga sudah meningkat. Karena kan sebetulnya proses infeksinya mungkin sudah mulai berkurang ya karena ada masuk obat, betul. Tetapi si kuman ini kan hanya baru tidur saja, atau istilah medisnya dorman gitu kan. Jadi belum mati dengan sesungguhnya. Jadi ketika si pasien ini merasa sembuh tapi pengobatannya baru 2 bulan atau 3 bulan misal. Nah, ini kan si kuman di dalam ini akan menjadi kebal terhadap obat-obatan TBC yang lini pertama atau obat-obat TBC yang dasar ini. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana caranya, tugas perawat itu yaitu tadi mengingatkan, mencari, betul yang pengalaman ibu itu, dicari sampai dapat di lubang semut pun dicari. Karena resikonya Bu, ketika si pasien ini sudah resisten, tidak hanya merugikan pasiennya sendiri, karena kan kalau untuk minum TBRO ya istilahnya itu yang resisten obat, itu obatnya juga pengobatannya panjang, obatnya juga mahal, betul, dan beberapa efek samping itu lebih kuat dibanding obat yang lini pertama, yang obat TBC biasa. Kemudian ketika si pasien ini kumannya menularkan ke pasien lain, nah si pasien yang tertular ini ya langsung tertular TBRO gitu. Kan kasihan, maksudnya ya khawatirnya menular ke anak atau ke lansia, yang tadi sudah dijelaskan Nurse Fitri bahwa lansia dan anak-anak itu rentan itu terhadap kuman-kuman seperti ini. Berarti dia tertularnya adalah TBC yang lebih yang sudah tidak resisten ya, sudah sensitif ya, kan tidak sensitif lagi ya. Ada yang masih TBSO atau TB sensitif obat, ada yang TBRO yang TB resisten dengan obat. Jadi kalau dulu itu mungkin bisa ada dulu tuh suntik injeksi streptomycin, betul, bokong kiri, bokong kanan. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak, karena repot juga ya Bu, setiap hari ke puskesmas, jadi ya obat, tetapi ya sama golongannya lebih kuat lagi dan menimbulkan efek samping yang biasanya lebih banyak seperti itu. Iya, saya juga punya pengalaman ya tentang suntik streptomycin setiap hari, boki itu ya, bokong kanan, bokong kiri. Sampai ada pasien saya, dia membeli ban bekas untuk mengganjal bokongnya, karena bayangkan disuntik setiap hari ya kan, mungkin akhirnya nyeri. Nah, jadi dia mau duduk nggak bisa, jadi dia sampai pakai ban bekas tersebut gitu, kasihan kan ya. Baiklah, lalu kemudian Nurse Fitri ya, untuk masyarakat sendiri nih, bagaimana sih yang dapat
mereka lakukan untuk mencegah dan mendukung penyembuhan TBC ini sendiri? Oke, baik. Kalau yang sudah terkena penyakit TBC, yang harus dilakukan adalah harus patuh minum obat. Kalau disuruh minum obat selama 6 bulan, minum setiap hari. Keluarganya juga jangan lupa diingatkan. Makan makanan yang bergizi. Jangan membuang ludah sembarangan, karena biasanya pasien-pasien TBC itu nggak tahu ya kalau misal penularan itu lewat ludah. Jadi mereka suka meludah sembarangan. Perlu diingatkan kalau pasien TBC itu harus pakai masker kalau kemana-mana, karena dia yang menularkan, jadi dia harus pakai masker. Terus kalau bersin jangan sembarangan, harus pakai tisu, atau bisa juga kalau misalnya nggak ada tisu bisa pakai lengan dalam ya Bu. Kayak gini, seperti itu. Kemudian di rumah juga ventilasinya harus dijaga, harus terkena cahaya matahari, karena kuman TBC itu kan matinya kalau kena cahaya matahari. Kemudian makan makanan sehat, seperti makanan yang tinggi protein, kayak misalnya ayam, putih telur gitu. Kemudian jangan makan makanan yang berminyak, karena kan pasien TBC kan udah batuk ya Bu, udah batuk terus makan makanan yang berminyak, tambah batuk. Tambah parah ya, tambah gatel tenggorokannya. Iya. Itu. Iya, baik. Terima kasih Nes Fitri atas pesan yang sangat berharga ini ya. Sebelum kita tutup nih ya, ada dari Nes Santi, apakah ada pesan khusus untuk pendengar ya yang sedang mendengarkan ataupun yang pernah berjuang melawan TBC? Penyintas ya Bu? Iya. Iya, baik. Jadi untuk sahabat kisah, baik untuk penyintas atau kita bilang yang pernah menderita ya, yang pernah melakukan pengobatan dan berhasil, atau untuk kita siapa saja, mungkin termasuk kami nakes, ketika mengalami gejala yang saya sebutkan tadi seperti batuk berkepanjangan selama 14 hari, kemudian demam, khususnya biasanya di malam hari, berkeringat dingin di malam hari, kemudian batuknya itu mengandung bercak darah atau bercak kecoklatan biasanya Bu, dan berat badannya menurun. Nah itu harus dicurigai bahwa ada arah ke sana. Bagaimana langkah-langkahnya? Bagi sahabat kisah sekarang kan sudah difasilitasi oleh pemerintah Bu. Rata-rata masyarakat kita sudah memiliki BPJS. Jadi ya jangan ragu untuk kontrol ke puskesmas. Disampaikan mengalami gejala seperti apa, kemudian terlebih apalagi apabila kita serumah dengan penderita Bu, atau serumah dengan bekas penderita misal. Ya jangan ragu, biasanya memang itu kan sudah program pemerintah, jadi semuanya memang kalau sudah ada gejala atau memang ada yang positif di rumah itu, ya biasanya satu keluarga itulah dilakukan pemeriksaan gitu, agar si mata rantainya ini terputus, jadi tidak pingpong. Pingpong itu istilahnya, misal saya sakit, ada anak saya tidak dicek, padahal saya tidak tahu nih anak-anak saya ini tertular atau tidak. Seperti itu. Kalau saya yang dilakukan pengobatan, nanti saya sembuh, ternyata misalnya anak saya mengalami infeksi ini, tidak diobati, kemudian menular lagi ke saya dan menular lagi ke yang lain. Nah itulah jadi pingpong, bolak-balik seperti bola kayak betul, rantai apa ya? Iya, muter aja ya. Iya betul. Tapi ketika diobati diperiksa sama-sama, kemudian tahulah siapa saja yang sakit, diobati bareng-bareng, putus mata rantainya. Harapan pemerintah dan harapan kami semua, kita semua ya seperti itu. Oke. Iya. Baik, terima kasih banyak Nes Santi, Nes Fitri atas ilmunya yang sangat amat bermanfaat ya, dan memberikan inspirasi buat kita semua. Baik sahabat kisah, mari kita sama-sama berjuang melawan TBC dengan hidup bersih, sehat, dan saling peduli. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Yeay.